Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Baik, perkenalkan nama saya Junita. Saya dari kelas 5-4 akuntansi. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang siklus produksi pada bab 14. Siklus produksi atau production cycle adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus berhubungan dengan pembuatan produk. Seperti gambar 4 strip 1 berikut ini. Yang menunjukkan bagaimana siklus produksi dihubungkan dengan subsistem lain dengan sistem informasi siklus pendapatan, menyediakan informasi berupa pesanan pelanggan dan penarikan penjualan yang digunakan untuk merencanakan tingkat produksi dan persediaan. Baik, kita masuk ke diagram figur 4 strip 2 seperti gambar berikut ini. Dari gambar atau diagram 4 strip 2 ini menjelaskan atau menggambarkan 4 aktivitas dasar dalam siklus produksi, yaitu desain produk, perencanaan dan penjadwalan, operasi produksi, dan akuntansi biaya. Siklus ini menjelaskan bagaimana sistem informasi sebuah organisasi mendukung setiap aktivitas siklus produksi, dengan menjelaskan desain sistem informasi dan pengendalian dasar yang diperlukan untuk memastikan bahwa tersedianya manajemen dan informasi yang andal untuk menilai efisiensi dan aktivitas-aktivitas siklus produksi. Next, kita masuk ke dalam sistem informasi siklus produksi. Berupa proses untuk mengembangkan spesifikasi mengenai komponen-komponen produk dan file daftar operasi yang dilakukan di Departemen Teknik mengakses kedua file tersebut untuk memeriksa desain produk yang serupa. Berikut penjelasan dari saya akan ditambahkan dengan tim saya yang lain. Terima kasih. Nama saya Dewi Kristina Natalia Tumorang. Saya akan menerangkan tentang ancaman dan pengendalian. Tergantung pada memperbarui siklus database terintegritas yang berisi dari data produk dan persediaan. Oleh karena itu, ancaman produk yang pertama adalah risiko database yang tidak akurat dan tidak valid. Ancaman yang lainnya, pengungkapan yang tidak diotorisasi atas informasi produksi. Ancaman umum ketiga, kehilangan atau data produksi. Desain produk, langkah pertama dalam siklus produksi adalah desain produk. Tujuannya untuk menciptakan sebuah produk dari segi kualitas, daya tahan, dan fungsional. Proses aktivitas desain produk memiliki dua output. Yang pertama, daftar bahan baku, dan yang kedua adalah daftar operasi. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai operasi produksi. Berbagai bentuk teknologi informasi digunakan dalam proses produksi seperti robot dan mesin yang dikendalikan komputer yang disebut sebagai Computer Integrated Manufacturing, yang mana disebut dengan sebagai CIM. Secara signifikan, CIM ini dapat mengurangi biaya produksi. Para akuntan tidak perlu menjadi ahli pada setiap aspek CIM, tetapi mereka harus memahami bagaimana CIM ini bisa mempengaruhi operasi dan akuntansi biaya. Ancaman dan pengendalian. Pencurian persediaan dan artefak tetap merupakan keprihatinan utama. Selain kita kehilangan aset, pencurian juga dapat mengakibatkan saldo aset yang kita miliki menjadi berlebihan, yang dapat mengarahkan kepada analisis yang salah dari keuangan dan di bawah target. Pemisahan tugas yang tepat sangat penting untuk mengamankan persediaan. Departemen Penyimpanan Persediaan bertanggung jawab untuk memelihara penyimpanan fisik pada persediaan bahan baku dan barang jadi. Selanjutnya ada akuntansi biaya. Langkah terakhir dalam siklus produksi adalah akuntansi biaya. 3 tujuan dari sistem akuntansi biaya adalah: yang pertama, menyediakan informasi untuk perencanaan, pengendalian,
dan pengevaluasian kinerja operasi produksi. Yang kedua, menyediakan data biaya yang akurat mengenai produk untuk digunakan dalam penetapan harga dan keputusan bauran produk. Yang ketiga, mengumpulkan dan memproses informasi yang digunakan untuk menghitung nilai-nilai persediaan dan harga pokok penjualan yang muncul dalam laporan keuangan perusahaan. Yang pertama itu ada proses. Untuk berhasil mencapai tujuan pertama, sistem akuntansi biaya harus didesain untuk mengumpulkan secara real time mengenai kinerja aktivitas produksi, sehingga manajemen dapat membuat keputusan yang tepat. Yang kedua, ada data penggunaan bahan baku. Ketika produksi dimulai, penerbitan permintaan bahan baku memicu kepada barang dalam proses untuk bahan baku yang dikirim ke produksi. Jika bahan baku tambahan diperlukan, debit yang lain akan dibuat untuk barang dalam proses. Sebaliknya, barang dalam proses dikredit untuk bahan baku yang tidak digunakan dan dikembalikan ke persedia. Nama saya Dewi Aprilia Sitinjak. Saya akan melanjutkan pembahasan materi selanjutnya. Selanjutnya ada biaya tenaga kerja langsung, penggunaan mesin dan peralatan, dan biaya overhead pabrik. Di dalam biaya tenaga kerja langsung, sebelumnya kita sering mendengar dengan kata kartu jam kerja, di mana gunanya untuk mengumpulkan data mengenai aktivitas tenaga kerja. Dokumen ini juga mencatat waktu yang digunakan seorang pekerja dalam melakukan segala pekerjaannya, sehingga pihak perusahaan mengetahui berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk gaji karyawan. Kemudian penggunaan mesin dan peralatan. Pada saat proses produksi dilakukan, tentu saja menggunakan mesin dan peralatan dengan proporsi yang lebih besar dari biaya produk yang akan dibuat. Data mengenai penggunaan mesin dan peralatan ini dikumpulkan di setiap tahap proses produksi. Nah, yang selanjutnya ada biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah biaya pabrik yang biasanya secara ekonomis tidak layak untuk melacak langsung terhadap pekerjaan atau proses tertentu. Contohnya biaya penggunaan air, listrik, dan utilitas lainnya seperti perlengkapan lain-lain, sewa, asuransi, dan pajak properti bagi pabrik. Para akuntan memiliki peranan dalam mengendalikan biaya overhead pabrik tersebut dengan cermat, serta tidak hanya sekedar mengumpulkan data saja, tetapi juga harus mengidentifikasi faktor-faktor apa-apa saja yang dapat mempengaruhi total overhead pabrik. Di dalam proses produksi tentulah ada ancaman dan pengendalian yang harus dilakukan. Ancamannya antara lain data biaya yang tidak akurat dapat menurunkan efektivitas penjadwalan produksi dan melemahkan kemampuan manajemen untuk mengawasi dan mengendalikan operasi manufaktur. Data biaya yang tidak akurat juga dapat mengakibatkan keputusan yang tidak tepat mengenai produk yang akan dibuat dan bagaimana menentukan harganya atau harga penjualan terkini. Proses pengendalian terbaik untuk memastikan entry data akurat adalah untuk mengotomatiskan pengumpulan data menggunakan teknologi RFID, pemindai kode batang, alat pembaca kartu, dan perangkat lainnya. Dengan menggunakan sistem activity based costing dan metrik kerja inovatif dapat menanggulangi masalah tersebut. Di dalam meningkatkan pengendalian ada dua cara yang harus kita lakukan. Yang pertama, dengan sistem perhitungan biaya berbasis aktivitas. Perhitungan biaya berbasis aktivitas dapat memperbaiki dan meningkatkan alokasi biaya baik dalam sistem biaya job order atau proses. Perhitungan ini dapat berupaya untuk menelusuri biaya terhadap aktivitas yang menimbulkannya, dengan tujuan yang mendasari perhitungan ini adalah untuk menghubungkan biaya dengan strategi perusahaan. Strategi perusahaan menghasilkan keputusan mengenai barang dan jasa apa yang akan diproduksi.
sehingga strategi ini membutuhkan biaya. Sistem perhitungan ini berbeda dengan sistem biaya akuntansi konvensional dalam 3 cara yang penting. Di antaranya yaitu: yang pertama, sistem ini berusaha secara langsung menelusuri proporsi besar dari biaya overhead ke produk. Yang kedua, sistem ini menggunakan sejumlah besar biaya pool untuk mengakumulasikan biaya tidak langsung. Sementara biaya tradisional menyatukan seluruh biaya overhead bersama-sama. Sistem ini membedakan 3 kategori overhead terpisah. Di antaranya, overhead yang terkait dengan batch, overhead yang terkait dengan produk, overhead keseluruhan perusahaan. Yang ketiga, sistem ini berupaya untuk merasionalkan alokasi overhead ke produk dengan mengidentifikasi pemicu biaya. Pemicu biaya adalah segala sesuatu yang memiliki hubungan sebab akibat terhadap biaya. Peningkatan pengendalian yang kedua yaitu dengan sistem metrik kinerja inovatif. Dalam melakukan perubahan struktur dari laporan kinerja, para akuntan harus mengembangkan dan memperbaiki langkah-langkah baru yang didesain untuk berfokus pada isu-isu penting bagi manajer. 2 isu penting terutama pada tingkat output dapat digunakan untuk memproduksi per unit waktu dan ukuran pengendalian kualitas. Yang pertama adalah throughput. Throughput sebuah ukuran efektivitas produksi. Throughput menunjukkan jumlah unit barang yang diproduksi dalam suatu periode waktu tertentu. Throughput ini terdiri atas 3 faktor di mana masing-masing dapat dikendalikan secara terpisah. Di mana rumusnya adalah throughput sama dengan total unit yang diproduksi per waktu pemprosesan dikali waktu pemprosesan per total waktu dikali dengan unit barang per total unit. Yang kedua ada ukuran pengendalian kualitas. Informasi mengenai biaya kualitas dapat membantu perusahaan menentukan dampak dari tindakan yang diambil untuk meningkatkan yield dan mengidentifikasi area-area untuk perbaikan lebih lanjut. Biaya pengendalian kualitas dapat dibagi ke dalam 4 area, yaitu biaya pencegahan, biaya inspeksi, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal. Tujuan utama dari pengendalian kualitas ini adalah untuk mendapatkan yang baik pertama kali dengan memproduksi produk yang memenuhi spesifikasi pelanggan. Dari makalah kami yang membahas tentang siklus produksi, yaitu siklus produksi terdiri dari 4 aktivitas dasar, yaitu desain produk, perencanaan dan penjadwalan produksi, operasi produksi, dan akuntansi biaya. Perusahaan secara terus-menerus berinvestasi dalam teknologi, yaitu untuk meningkatkan efisiensi dalam ketiga aktivitas pertama tersebut. Untuk sebuah bisnis bermanfaat penuh dari perubahan ini. Untuk para akuntan perlu memodifikasi laporan keuangan dan mengembangkan langkah-langkah baru yang lebih efektif, akurat untuk merefleksikan dan mengukur kinerja manfaat. Nah, itu dia tadi hasil dari diskusi kami. Terima kasih, semoga ilmunya bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih.